Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja kan? Oke guys, baru-baru ini kita didengarkan dengan berita yang mengejutkan atau berita yang kontroversi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta KPU untuk menunda pemilu tahun 2024 nanti. Baik guys, sebelum kita membahas berita tentang ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kalian selalu mendapatkan update berita-berita berikutnya. Baik, untuk membahas tentang masalah penundaan pemilu ini, kita bacakan dari berbagai berita di media online. Baik, kita bacakan berita dari Kompas. Di sini Kompas pada tanggal 6 Maret 2023 memberitakan bahwa gelombang kecurigaan di balik putusan pegawai PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tunda pemilu 2024. Baik, kita bacakan di sini putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk mengulang tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari memantik kecurigaan publik. Pasalnya, wacana penundaan pemilu bukanlah barang baru. Wacana bahkan pernah menuai polemik beberapa waktu lalu. Bahkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang membuktikan bahwa mayoritas publik melawan narasi yang berkembang dalam berbagai bentuk itu. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima ini pun turut menjadi polemik berikutnya. Beragam tokoh penting hingga LSM menaruh kecurigaan. Nah, di sini ada Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menulis jangan ada yang bermain api. Pak SBY bilang jangan ada yang bermain api, guys. Baik, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keluar dari akal sehat. What is really going on? Kata SBY lewat akun Twitternya pada Jumat 3 Maret 2023. Ia menyinggung agar tidak ada pihak yang mencoba untuk bermain-main dan membahayakan negara. Ingat, rakyat kita, jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti tambahnya. Itu peringatan dari Pak SBY. Bahkan Pak SBY bilang, what is really going on, katanya. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba muncul pemilu itu ditunda? Biasanya kan kalau setiap ada proses itu heboh sebelumnya. Ini udah langsung diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa yang terjadi, kata Pak SBY? Jangan ada yang bermain api, nanti terbakar begitu. Ini peringatan dari Pak SBY. Baik, kita bacakan lagi dari CSIS. CSIS bilang ada keinginan kelompok tertentu. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies CSIS, Noru Oktariza, curiga bahwa putusan ini merupakan pesanan keinginan kelompok tertentu. Saya sulit tidak melihat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang menginginkan pemilu ditunda, ujarnya pada hari Jumat. Ia menilai kelompok yang menginginkan
perbedaan pemilu ini sudah terorganisasi secara rapi, atau setidaknya mereka memiliki tujuan yang sama. Banyak hal sudah dilakukan, tetapi hari ini masuk lewat pintu pengadilan, ujar Nori. Gila. Ini berarti kelompok-kelompok yang sudah menginginkan atau bertujuan yang sama pada saat itu ingin ada kelompok yang ingin bahwa jabatan presiden itu 3 periode. Kemudian ada lagi yang menginginkan penundaan pemilu dan sebagainya dan sebagainya. Ini kecurigaan dari CSIS. Kemudian ada dari PDIP, ada kekuatan besar katanya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tugas menyatakan bahwa pihaknya menolak penundaan pemilu yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mirip dengan CSIS, Hasto menilai bahwa putusan ini tidak lahir dari ruang hampa. Kita melihat pada suatu kekuatan besar di balik peristiwa pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut yang mencoba untuk menunda pemilu, kata Hasto Sabtu 4 Maret 2023. Pasalnya bukan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan perkara ini, namun Hasto tidak menjawab lugas siapa sosok kekuatan besar itu. Curigaan dari Sekretaris Jenderal PDIP bahwa ada kekuatan besar di balik keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi sayangnya tidak menyebutkan siapa kekuatan besar itu. Dan yang jelas, kata PDIP, Sekretaris PDIP, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan bahwa pemilu itu ditunda. Jadi kenapa ini sampai dimasukkan ke dalam persidangan, dan hakim juga menerima bahwa kasus ini menjadi ranah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waduh, ini sesuatu yang kontroversi tentunya ya. Kemudian ada bilang operasi kekuasaan. Direktur Eksekutif Institute for Democratic and Strategic Affairs atau Indo Strategic, Ahmad Khairul Umam, curiga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan lanjutan dari operasi kekuasaan. Gila. Sudah gak puas apa ya dengan kekuasaan? Ia menduga elit-elit sejak dulu menginginkan penundaan pemilu lewat ide perpanjangan masa jabatan Jokowi, kepala desa, hingga perubahan sistem pemilu lewat mengintervensi putusan pengadilan terkait hal ini. Dangkalnya argumen dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu menegaskan bahwa operasi kekuasaan untuk menunda pemilu terbukti masih terus berjalan, sebut Umam pada waktu Jumat kemarin. Menurutnya, modus operandi ini tampak jelas lantaran upaya-upaya itu gagal. Paling mudah dan efektif yakni dengan memanfaatkan jalur penegak hukum. Gila, luar biasa ya. Ini kekuasaan itu apa, masih ada proyek-proyek yang besar yang harus diselesaikan ya. Nanti kalau sudah tidak kuasa lagi, proyek-proyek itu akan ya gimana lah, entah terungkap atau dan sebagainya. Gila benar. Prima, tadinya partai politik Prima itu dianggap sebagai pion untuk mempersiapkan dan melancarkan agenda besar menunda pemilu.
semua orkestrasi sedemikian rupa untuk menghadirkan ketidakpastian persiapan menuju pemilu 2024, kata Umam. Gila, luar biasa ini. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Prima sengaja tunda pemilu. Gugatan untuk menunda pemilu ada pada Petitum nomor 5 Gugatan Prima. Dalam salinan putusan perkara 757-PDT-G-2022 itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengaku paham maksud Prima dalam petitum tersebut bertujuan menunda pemilu. Kemudian ada sebagai yang digaris bawahi tentang petitum nomor 5, gugatan penggugat yang memohon agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Dengan kata lain adalah bertujuan untuk penundaan pelaksanaan tahapan pemilu sementara waktu. Gila, luar biasa ini. Seandainya kita berandai-andai ya guys, kalau ini benar-benar dikabulkan dan menang oleh gugatan Prima ini, nanti akan ada gugatan yang lain lagi kepada KPU tentunya. Karena ya sebagaimana diketahui bahwa proses pemilu itu sudah berjalan, semua baik itu berbagai partai politik juga sudah berjalan dan sudah banyak uang yang keluar, dan seberapa besar nanti KPU harus membayar gugatan-gugatan yang dilakukan oleh banyak orang. Gila, ini luar biasa. Gila. Oke. Kalau ini memang benar-benar terjadi penundaan, apa mungkin inilah awal dari kehancuran dari bangsa Indonesia? Akan terjadi chaos, akan terjadi kerusuhan di mana-mana, karena akan banyak protes di sana-sini, dan Indonesia akan menuju menjadi negara hancur. Baik, kita lihat video-video di masa silam ketika Indonesia menjadi rusuh pada tahun 1998, tepatnya 25 tahun yang lalu. Saksikan video berikut untuk mengingat masa-masa kelam di Indonesia. Oke, baiklah, kita telah menyaksikan video-video kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu sulit diketahui siapa yang sebagai pemicunya, dan sampai saat ini juga belum ada titik terangnya siapa yang menyebabkan kerusuhan itu terjadi. Nah, sehubungan dengan penundaan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang, yang mana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa meminta kepada KPU agar proses pemilihan umum tahun 2024 nanti agar ditunda. Nah, sebagai kepala negara, seperti apa tanggapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi? Baiklah, kita bacakan berita tentang tanggapan Pak Jokowi terhadap penundaan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Oke, ini masih berita dari kompas.com. Jokowi soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tunda tahapan pemilu 2024.
itu sebuah kontroversi katanya. Ini beritanya pada tanggal 6 Maret 2023. Baik, kita bacakan. Di sini Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penundaan tahapan pemilu 2024. Putusan itu dijatuhkan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima atas gugatan perdata yang mereka ajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi menurut Jokowi, pemerintah mendukung KPU untuk mengajukan banding. Nah, berarti kalau pemerintah mendukung KPU untuk mengajukan banding, ya artinya pemerintah setuju dengan proses pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, ya nggak sih? Artinya prosesnya ya sah-sah, itu bahwa Pengadilan Negeri itu udah memutuskan bahwa itu keputusan pemilu itu ditunda, tapi KPU dalam hal ini mengajukan banding, dan pemerintah dalam hal ini menurut Pak Jokowi mendukung KPU untuk mengajukan banding. Memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding, ujar Jokowi dalam keterangannya di Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari siaran pers resmi Senin 6 Maret 2023. Jokowi pun menegaskan, pemerintah sudah berkali-kali menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan pemilu dengan baik. Anggaran pemilu tahun 2024 pun sudah disiapkan. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan, tambah Jokowi. Sebelumnya, diberitakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima atas gugatan perdata mereka terhadap KPU. Dalam putusan atas gugatan 757-PDT-G-2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu hingga Juli 2025. Jadi kalau ini dilayangkan suratnya itu pada 8 Desember 2022, berarti ya baru 2 bulan yang lalu ya gugatannya itu. Sedangkan proses KPU itu sudah berjalan, proses pemilunya itu. Ini apa-apaan ya? Baru 2 bulan yang lalu langsung disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta KPU menunda pemilu hingga Juli 2025. Aduh, ini skenario apa lagi ini yang terjadi? Putusan ini mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima terhadap KPU. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, bunyi diktum pertama amar putusan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu terhitung sejak putusan dibacakan pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023 selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Sedianya tahapan pemilu 2024 sudah berjalan sejak pertengahan Juni tahun lalu. Berarti sudah berjalan sekitar 6 bulan sampai Desember kan 6 bulan, 8 bulan sudah berjalan. Pemungutan suara dijadwalkan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, bunyi diktum kelima amar putusan.
Gimana? Berarti pada dasarnya Bapak Presiden Jokowi itu setuju dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi dalam hal ini KPU mengadakan banding dan pemerintah mendukung proses banding yang dilakukan oleh KPU. Nah, seperti sebelumnya diketahui bahwa menurut dari Sekjen PDIP Bapak Hasto, bahwa ini untuk sidang keputusan untuk penghentian tahapan pemilu itu bukan ranah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini jadi ada sepertinya ada dua pernyataan yang berbeda. Satu sisi Bapak Presiden Pak Jokowi setuju dengan banding yang mendukung banding yang dilakukan oleh KPU, dalam artian bahwa proses penundaan pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sudah benar, karena itu sudah pemerintah sudah mendukung banding yang dilakukan oleh KPU. Tapi di satu sisi dari Sekjen PDIP bahwa itu bukan ranahnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi ini ada mungkin ranahnya atau Pengadilan Tata Negara, seperti itu. Jadi ya begitulah menurut Bapak Jokowi, bahwa pemerintah mendukung proses banding yang dilakukan oleh KPU. Bagaimana menurut kalian? Ada dua pernyataan yang berbeda antara PDIP dan Bapak Presiden. Baik, berikutnya kita ulik-ulik lagi, siapa sih Partai Prima itu, orangnya siapa-siapa aja yang ada di dalam Partai Prima. Akan kita lihat di berita-berita berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa Partai Prima yang mengajukan gugatan kepada KPU untuk meminta penundaan pemilu, perlu kita ulik-ulik atau kita cari siapa sih orang-orang yang sebagai pendiri atau pemimpin atau yang duduk di Partai Prima tersebut. Baik, kita cari dan kita bacakan profilnya. Baik, di sini ada berita dari tempo.co. Berita pada Sabtu 4 Maret 2023 jam 7.38 WIB. Ini diberitakan bahwa didirikan para aktivis, inilah profil dari Partai Prima. Kita bacakan di sini di Tempo ya, berita dari Tempo. Nama Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Majelis Hakim dalam salah satu putusannya memerintahkan KPU menunda pemilu 2024. Penundaan pemilu ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat putusan dengan nomor register 757-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat. Gugatan diajukan Partai Prima pada tanggal 8 Desember 2022. Nah, di sini ada profil Partai Prima. Dikutip dari Antara, Partai Prima dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2021 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail yang bertepatan dengan 76 tahun lahirnya Pancasila. Partai Prima diketuai oleh Agus Jabo Priyono yang merupakan mantan dari Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik atau PRD
pada periode tahun 2015 hingga 2020. Ini PRD ini, Partai Rakyat Demokratik ini, kalau nggak salah ini partai sosialis ya, pada dulu ya, yang waktu zaman Soeharto itu udah didirikan. Ini waktu zaman reformasi ini, PRD ini partai sosialis dia. Menurut Agus, Partai Prima telah sah sebagai badan hukum dan telah mengantongi surat keputusan SK mengesahkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham pada Desember 2020. Partai Prima didirikan oleh aktivis-aktivis muda yang pada zamannya atau pra-1998 berani memilih berhadap-hadapan dengan rezim Orde Baru. Kepengurusan Prima sudah hadir di 34 provinsi di Indonesia, tersebar di 387 kabupaten atau kota dan berdiri di 3.700 kecamatan di Indonesia. Ini Partai Prima itu diketuai oleh Bapak ketuanya itu Agus Jabo Priyono, mantan Ketua Umum Partai Demokratik PRD. Nah, di sini juga ada diberitakan bahwa dari CNN Indonesia, mantan elit BIN petinggi Partai Prima di balik gugatan tunda pemilu. Oh, ternyata mantan elit BIN ya, di balik di balik gugatan tunda pemilu itu. Jadi ada orang yang mantan BIN. Di sini di CNN diberitakan mantan petinggi Badan Intelijen Negara atau BIN masuk daftar jajaran pengurus pusat Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Partai ini memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan penundaan tahapan pemilu 2024. Ex-elit BIN itu adalah R. Gautama Wiranegara. Dia menduduki Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Gautama mengaku bergabung dengan Prima sejak partai itu dideklarasikan pada 1 Juni 2021. Oke, baiklah. Demikianlah tentang masalah penundaan pemilu yang dimenangkan oleh Partai Prima. Baik, silakan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bye-bye.